Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih soal sains di balik hal-hal yang kita lakuin tiap hari? Nah, hari ini kita nggak cuma bahas satu topik aja. Kita bakal bedah bareng beberapa pertanyaan sains yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya seru banget buat dijelajahi. Oke, kita mulai dari teka-teki yang kelihatannya simpel. Bayangin, ada nelayan mau menombak ikan di air. Dia udah bidik lurus banget ke ikannya, tapi kok hampir selalu meleset ya? Kenapa coba? Jawabannya, ini yang seru, bakal ngungkap salah satu hukum dasar alam semesta. Yap, jawabannya itu semua gara-gara fisika. Rahasianya itu bukan soal jago atau enggaknya si nelayan ngebidik, tapi soal gimana cahaya itu sendiri bertingkah. Kita bakal balik lagi ke sini nanti, tapi sekarang kita intip dulu rahasia-rahasia lainnya. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dalam tubuh kita sendiri, terus kita zoom in ke mesin-mesin super kecil yang bikin kita hidup. Habis itu kita lihat gimana benda-benda bergerak, dan terakhir, kita bahas kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, cara kerja tubuh kita. Kita akan mulai dari hal paling dasar yang lagi Anda lakuin sekarang. Yap, bernapas. Coba deh, pernah nggak kepikiran? Waktu kita napas biasa aja, santai, sebenarnya berapa banyak sih udara yang masuk? Ini bukan napas yang dalam banget ya, atau napas pendek-pendek, napas normal aja. Kira-kira berapa volumenya? Ternyata cuma setengah liter. Coba bayangin, itu kan cuma seukuran botol air minum yang kecil. Luar biasa ya. Dan tubuh kita ngelakuin ini ribuan kali sehari, tanpa kita sadari sama sekali. Oke, dari napas kita geser ke makanan. Bayangin deh, Anda baru aja makan makanan tinggi protein, kayak steak, telur, atau tempe. Nah, protein ini kan molekulnya bandel ya. Pertanyaannya, di bagian mana sih sistem pencernaan kita mulai ngebongkar protein ini secara serius? Prosesnya itu dimulai di lambung. Disinilah medan perangnya. Lambung ngeluarin asam dan enzim super kuat yang nyiptain lingkungan sempurna buat mecah protein untuk pertama kalinya. Baru deh nanti dilanjutin di usus halus. Sekarang kita ngomongin yang agak serius nih, soal gula darah. Di pankreas kita itu ada sel-sel khusus yang perannya penting banget. Nah, apa yang bakal terjadi kalau sel-sel ini, katakanlah, lagi nggak mood kerja setelah kita makan banyak karbohidrat? Jadi intinya gini, tanpa sel beta yang berfungsi benar, badan kita nggak bisa produksi insulin yang cukup. Anggap aja insulin itu kayak kunci buat ngebuka pintu sel, biar gula bisa masuk. Kalau kuncinya kurang, ya gulanya numpuk di luar alias di darah. Makanya kadar gula darah jadi tinggi. Oke, dari sistem organ yang besar, sekarang saatnya kita zoom in lagi, jauh lebih kecil, ke dunia mikroskopis. Nah, ini dia urutan dasar kehidupan. Kayak mainan balok susun gitu. Dari yang paling kecil, yaitu sel, gabung jadi jaringan, jaringan gabung jadi organ, terus jadi sistem organ, dan akhirnya jadi satu organisme utuh kayak kita. Semuanya berurutan, nggak bisa dilompat-lompat. Coba bayangin lagi, sel itu kayak kota yang sibuk banget. Ada pabriknya, ada pembangkit listriknya. Nah, di kota seluler ini, pasti ada dong kantor posnya, bagian yang tugasnya nyortir, nge-packing, terus ngirim paket-paket molekul ke tujuan yang benar. Dan inilah dia jawabannya, aparatus Golgi. Keren banget kan namanya? Dia ini nih pusat logistiknya sel. Dia yang mastiin semua protein dan lemak sampai ke tempat yang seharusnya. Ini nunjukin betapa rumitnya kehidupan, bahkan di level 1 sel doang. Sekarang, kita coba terapin konsep organisasi ini ke skala yang lebih besar, yaitu ekosistem. Coba perhatiin data ini deh. Menurut Anda, dari 4 area ini, mana yang keanekaragaman hayatinya paling tinggi? Eits, jangan buru-buru. Mungkin Anda langsung pengen jumlahin semua angkanya. Tapi, bukan itu cara kerjanya. Keanekaragaman hayati itu lebih dari sekedar jumlah. Jawabannya adalah area I. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati itu ngukurnya 2 hal. Pertama, jumlah spesies yang beda-beda. Kedua, seberapa seimbang populasinya. Nah, di area I, semua 6 spesiesnya ada dan jumlahnya relatif merata. Ini bikin ekosistemnya jadi lebih sehat dan stabil. Oke, cukup soal biologi. Sekarang kita loncat ke dunia fisika. Dunia dalam gerak. Kita semua pasti pernah naik lift kan? Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak merhatiin apa yang Anda rasain pas lift mulai naik atau pas mau berhenti di atas? Pertanyaan ini ngetes intuisi fisika kita nih. Jawabannya Anda bakal ngerasa lebih enteng. Kok bisa?
Waktu lift melambat pas lagi naik, gaya dorong dari lantai ke kaki kita itu berkurang. Nah, gaya dorong inilah yang kita sebut gaya normal. Karena gayanya berkurang, sesaat kita jadi ngerasa lebih ringan. Dalam soal aslinya, gaya pada anak itu bahkan berkurang hampir setengahnya loh. Oke, bagian terakhir. Sekarang kita mau jelajahi kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya ngatur dunia kita. Ingat nelayan di awal tadi? Nah, inilah saatnya kita pecahin misterinya. Kenapa sih tombaknya selalu meleset? Jawabannya ada di cara cahaya berjalan. Fenomena ini namanya pembiasan. Gampangnya gini, waktu cahaya pindah medium, misalnya dari air ke udara, jalurnya itu bakal bengkok. Nah, pembengkokan ini yang bikin ilusi optik. Ikan jadi kelihatan lebih dangkal daripada posisi aslinya. Jadi nelayan yang pintar harusnya ngebidik ke bawah dari posisi ikan yang dia lihat. Kita sudah melakukan perjalanan singkat melalui dunia sains, dari tubuh kita sendiri hingga hukum fisika. Tapi sains tidak pernah berhenti. Intinya bukan mengetahui semua jawaban, tetapi terus bertanya. Jadi, apa pertanyaan Anda selanjutnya? Terima kasih sudah bergabung.